Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah, sangat menyentuh hati. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema kasih lebih kuat dari dosa. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana dosa menghancurkan kita. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana kita menanggapi, bersikap terhadap orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Sikap negatif, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa belajar dari Yesus untuk menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita lihat sebagai pendosa. Dosa menghancurkan kita. Kita tahu bagaimana saat kita jatuh dalam dosa, kita hancur, kita sakit. Kita tahu bagaimana dosa membawa penderitaan dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa Adam dan Hawa tidak diciptakan dalam dosa. Mereka diciptakan dalam rahmat. Tetapi mereka jatuh dalam dosa. Dan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka harus keluar dari Firdaus. Mereka mengalami maut. Mereka mengalami penderitaan. Sama dengan kita semua. Kalau kita semua bisa menjadi pribadi yang kuat, yang selalu berusaha untuk menjauhi dosa, yang selalu berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan, hari demi hari kita bisa menata hidup kita
Dan dengan menata hidup kita, kita bisa jadi manusia yang lebih baik dan dengan demikian bisa punya hidup yang lebih baik, lebih indah, lebih tenang. Tapi seringkali sayangnya kita ini bodoh, kita ini lemah, atau kita jahat. Kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak mengikuti ajaran Tuhan. Akibatnya apa? Hidup kita jadi kacau. Kita jatuh dalam dosa. Tentu dosa perzinahan adalah salah satu dosa yang paling sering terjadi dalam hidup sehari-hari. Ada banyak orang berzina. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana seorang wanita ketangkap basah berzina. Mungkin ada banyak sekali orang yang berzina tapi nggak ketangkep, nggak ketahuan, diem-diem aja, hidup dalam kebohongan, rahasia, bahkan mungkin kelihatannya hebat, kelihatannya keren, kelihatannya suci, tetapi ternyata diam-diam berzina, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti kalau berzina itu artinya ada sesuatu yang tidak benar dalam dirinya, ada sesuatu yang kurang. Kenapa sih orang berzina mencari apa? Yang gampang jawabannya mencari kenikmatan. Tetapi saya yakin orang berzina itu lebih dari sekedar mencari kenikmatan. Orang berzina seringkali juga karena mencari kehangatan, mencari afirmasi dari orang lain, mencari setetes kasih. Walaupun sebentar gak apa-apa, walaupun sepertinya membohongi diri sendiri gak apa-apa. Yang dicari adalah keintiman dengan orang lain, kehangatan dengan orang lain. Tapi sayangnya bodohnya kita atau lemahnya kita atau jahatnya kita cari penyelesaian yang gampang. Bayar aja, kan bisa dapat. Harusnya kalau kita mau menata hidup dengan baik, pelan-pelan, walaupun sulit, bangun hubungan yang indah, bangun hubungan yang harmonis, berusaha sebaik mungkin dalam keluarga, cari jalan yang benar. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada semua manusia untuk bisa menikmati hubungan intim. Itu karena hubungan intim punya nilai yang sangat tinggi. Hubungan intim menjadi kesempatan untuk mengekspresikan kasih. Hubungan intim menjadi kesempatan kita ikut serta dalam karya Tuhan untuk reproduksi, punya anak. Kita ikut serta dalam karya Tuhan. Tapi sekali lagi, bodohnya manusia, lemahnya manusia, jahatnya manusia hanya cari solusi sementara. Akibatnya apa? Hidupnya kacau. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Cari lagi dan cari lagi. Gak pernah cukup. Keluarganya hancur. Istrinya sakit hati. Suaminya sakit hati. Zaman sekarang kan bukan hanya suami berzina, istri juga berzina. Keluarga hancur. Anak-anak menderita. Anak-anak seringkali jadi gak punya masa depan lagi. Karena
dosa orang tua. Dosa membawa penderitaan. Dosa membawa kehancuran. Apa sikap kita kalau tahu tetangga kita begitu, saudara kita begitu, sahabat kita begitu, teman kita begitu, pimpinan komunitas kita begitu, buat apa? Seringkali sikap kita ini seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kelihatannya melakukan yang benar, tetapi sebenarnya gak benar juga, hanya gak ketahuan. Jadi sikapnya gimana? Mengadili. Selain mengadili apa? Menjauhkan, mengasingkan. Asingkan aja dia, buang. Kamu gak pantas jadi temanku. Kamu gak pantas jadi anggota komunitasku. Gak pernah mau mengerti. Dan lebih dari itu, kalau kita disakiti, bukan hanya sekedar keadilan yang kita cari. Tapi yang kita cari apa? Balas dendam. Hancurin orang yang sudah buat salah itu. Kita seneng kalau ada bau darah. Kenapa sih seneng menghancurkan orang lain? Karena kalau orang lain hancur, aku kelihatan lebih hebat. Aku kelihatan lebih baik. Makanya banyak orang gosip di mana-mana. Oh, lihat aja tuh orang kelihatannya baik-baik. Kamu nggak tahu kan? Begini, begitu, begini, begitu. Jadi apa yang kita lakukan? Seringkali kita nggak jauh beda dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengadili wanita yang kedapatan berzina ini. Tapi kita diundang untuk belajar menjadi seperti Yesus. Santo Agustinus mengatakan hal yang sangat indah. Dalam peristiwa Yesus dan wanita yang berzina ini, pada akhirnya tinggal 2 orang saja. Misera et misericordia. Artinya yang terluka dan yang berbelas kasih. Yang terluka dan yang berbelas kasih. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat berbelas kasih. Kita semua adalah manusia yang terluka. Apapun dosa kita, kita semua pasti punya dosa. Dan dosa selalu melukai kita. Dosa selalu membuat hidup kita sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam Injil kali ini kita dengar bagaimana dikatakan Yesus membungkuk berapa kali? 2 kali Yesus membungkuk. Kita nggak tahu apa yang Yesus tulis. Tetapi yang pasti wanita ini yang udah begitu lemah, yang tertunduk, selalu digambarkan wanita ini sedang jongkok atau terjatuh, ya. Karena dia merasa gak punya apa-apa lagi selain nunggu kematian, nunggu maut, paling hancur dalam hidupnya. Itu aja yang dia tunggu. Tapi Yesus mau menunduk. Artinya Yesus mau bersolider, berempati, berada bersama wanita yang terluka ini. Karena apa? Karena belas kasihnya kepada wanita itu. Kalau kita mengasingkan orang yang berdosa, Yesus justru datang kepada orang yang berdosa. Kalau kita seringkali mau menghancurkan orang yang berdosa, supaya apa? Supaya aku jadi hebat.
aku kelihatan lebih baik. Tapi Yesus gimana? Yesus malah memberi hidup, memberi pengharapan. Segelap apapun hidup kita, selalu ada pengharapan. Tahun ini apalagi adalah tahun Yobelium. Rayakan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Segelap apapun hidup kita, selalu ada pengharapan. Karena Tuhan Yesus selalu berada bersama yang terluka. Dan kita semua adalah orang yang terluka. Mari kita memperbarui diri dengan belas kasih Tuhan. Baru minggu lalu, Paus Fransiskus mengumumkan, mengapprove mujizat dari seorang pria yang hidupnya hancur dan gelap luar biasa. Saya pernah sharing ini kepada Anda sekalian, mungkin Anda lupa, pria ini namanya Bartolo Longo. Dia semasa hidupnya dipenuhi dengan kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga dia pakai kuasa gelap, kuasa setan. Dia berhubungan dengan setan supaya bisa punya kuasa, supaya bisa punya hidup hebat. Dia jadi hebat. Dia jadi kepala kelompok satanik. Bayangin, dia masih muda, umur 20-an udah jadi kepalanya. Hebat, penuh kuasa. Tapi apa? Hidupnya penuh dengan ketakutan. Kekhawatirannya tidak pernah hilang. Sampai akhirnya dia mau bertobat. Dan ketika dia mau bertobat, dia bingung mesti buat apa. Puji Tuhan, dia ketemu seorang Romo Dominikan. Dikasih pengakuan dosa, Bartolo Longo mengaku dosa, kemudian diminta untuk rajin doa rosario, dikasih satu gambar di mana Bunda Maria memberikan rosario kepada Santo Dominikus dan Santa Caterina Siena. Dan sekarang sesudah beberapa puluh tahun, gambar ini membawa banyak mujizat kepada banyak orang. Sehingga ada satu basilika yang sangat besar. Jutaan orang tiap tahun datang ke basilika ini di Pompei. Dan basilika ini yang bangun itu bukan Romo, bukan suster, bukan Vatikan. Basilika ini yang bangun siapa? Seorang pria yang bertobat, yang sebelumnya hidupnya dikuasai oleh setan, tapi rajin doa rosario sesudah bertobat dan selalu mohon pertolongan Tuhan. Sebentar lagi Bartolo Longo akan jadi santo. Hidupnya jadi luar biasa. Karena kita melihat bahwa buat Tuhan, segelap apapun hidup kita, sebesar apapun dosa kita, tidak pernah ada kata tidak ada pengharapan. Mari kita selalu berharap, berserah pada belas kasih Tuhan, karena Tuhan selalu berada bersama kita semua yang terluka. Misera et misericordia, yang terluka dan yang berbelas kasih. Amin.